adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Putri D dalam pembahasan soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 4 SDMI tema 8 semester 2. Nah, untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 4 SDMI tema 6 dan 7, Putri D sudah jelaskan dalam video sebelumnya ya. Nah, kalian bisa klik link yang ada di sini. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan penilaian akhir tahun maupun pembahasan materi yang lainnya. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, adapun soal yang pertama, perhatikan gambar di samping. Karakter fisik yang paling terlihat berbeda dilihat dari warna titik-titik. Oke, kita perhatikan gambar yang ada pada soal nomor 1 ini. Adapun karakter fisik. Karakter fisik itu adalah karakter yang tampak, yang bisa kita lihat dari perbedaan orang yang ada pada gambar. Nah, karakter fisik itu biasanya dilihat dari anggota tubuhnya, adik-adik. Nah, jika kita lihat, yaitu perbedaannya sangat jelas terlihat dari warna rambut. Nah, antara warna rambut anak-anak dan ayah serta ibunya itu berbeda-beda. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Nomor 1 jawabannya A. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Ernie suka menari tari Bali. Ayah suka bermain bola, ibu sangat suka memasak. Alat-alat yang tepat untuk mendukung kegemaran ibu adalah, oke, kita perhatikan kegemaran ibu yaitu sangat suka memasak. Nah, adapun alat-alat yang tepat untuk mendukung kegemaran ibu yaitu memasak adalah, oke, yang option A kita perhatikan, wajan itu diperlukan dalam memasak, kemudian panci diperlukan, pisau diperlukan. Nah, kemungkinan jawaban yang option A itu benar. Kemudian option B, ada kain, selendang, kipas. Nah, kain dan selendang itu tidak diperlukan dalam memasak. Kemudian yang option C, ada sepatu, bola, dan baju kaos. Nah, ketika memasak itu tidak memerlukan sepatu dan bola. Kemudian option yang D, ada sapu, serok, dan kemoceng. Nah, alat-alat ini digunakan untuk membersihkan rumah. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah option yang A. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 3. Wulan dan Budi adalah siswa kelas 4. Wulan berasal dari Sunda, sedangkan Budi berasal dari Bali. Mereka saling belajar bahasa daerah. Daerah Sunda terdapat di provinsi titik-titik. Oke, jadi daerah Sunda itu berasal dari provinsi Jawa Barat. Sehingga soal yang nomor 3 itu jawaban yang paling tepat adalah option yang C, yaitu daerah Sunda ada di Jawa Barat. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Setiap hari Minggu pagi, Yunus pergi bersembahyang ke gereja, kemudian Yudi setiap Jumat siang pergi bersembahyang ke masjid. Yuda sebelum memulai pembelajaran di sekolah selalu bersembahyang ke Padmesana. Jadi, agama yang dianut oleh Yunus, Yudi, dan Yuda adalah, oke, kita perhatikan, Yunus pergi bersembahyang ke gereja. Nah, itu artinya Yunus beragama Kristen. Kemudian kita perhatikan Yudi, setiap Jumat siang bersembahyang ke masjid, sehingga Yudi beragama Islam. Kemudian selanjutnya ada Yuda. Nah, Yuda setiap sebelum melaksanakan pembelajaran selalu bersembahyang ke Padmesana. Nah, itu artinya Yuda beragama Hindu. Nah, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah Kristen, Islam, Hindu. Nah, kita perhatikan option yang A, Islam, Kristen, Hindu, bukan. Kemudian option yang B, Islam, Kristen, Hindu, bukan urutan seperti ini. Kemudian Kristen, Islam, Hindu, ya benar. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang option C. Nomor 4 jawabannya option C. Lanjut ke soal nomor 5. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, Ani selalu menyempatkan diri ke perpustakaan untuk mencari buku cerita rakyat tentang kisah perjuangan pahlawan daerah. Jadi kegemaran Ani adalah, nah, Ani selalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku cerita. Itu artinya kegemaran Ani adalah membaca. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Lanjut ke soal yang nomor 6. Setiap pelajaran olahraga, Edo selalu bersemangat, apalagi disuruh membawa raket dan kok. Edo menjadi sangat gembira. Jadi kegemaran Edo adalah bermain, nah, membawa raket dan juga kok. Alat tersebut merupakan alat-alat permainan olahraga bulu tangkis. Nah, jadi kegemaran Edo adalah bermain bulu tangkis. Jawaban yang paling tepat adalah option yang B.
Lanjut ke soal nomor 7. Teks yang isinya tentang imajinasi seseorang dalam dunia hayalan merupakan jenis teks ... Nah, jenis teks yang isinya tentang imajinasi dan dunia hayalan itu disebut dengan teks fiksi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Nah, kemudian di sini yang option A itu ada fakta. Fakta itu merupakan suatu hal yang benar-benar terjadi. Kemudian di sini ada opini. Nah, opini itu merupakan teks yang berisi pendapat berdasarkan fakta-fakta dan dukungan data yang nyata. Kemudian ada sejarah. Nah, sejarah itu merupakan teks yang menceritakan peristiwa sejarah. Nah, maka nomor 7, teks yang isinya tentang imajinasi dalam dunia hayalan itu disebut dengan teks fiksi. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 8. Bacalah penggalan teks di bawah. Latar tempat pada penggalan teks di atas adalah, yang ditanya itu adalah latar tempat atau di mana tempat terjadinya peristiwa dalam teks yang ada di sini. Kita perhatikan. Di sebuah kolam yang cukup besar dan dalam, seekor kadal sedang berjalan di pinggiran kolam. Kadal itu sedang mencari kegiatan baru dan ingin mencoba sesuatu hal yang berbeda dan lebih menantang. Ketika dia berjalan sambil mengeluarkan lidahnya, dia melihat sesuatu yang muncul dari dalam air kolam tersebut. Terlihat sebuah kepala yang melenggak-lenggok ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Kemudian kadal itu mendekati makhluk yang muncul dari dalam air kolam itu dan alangkah kagetnya ternyata yang dia lihat itu adalah seekor ular. Dengan cepatnya kadal itu berlari. Latar tempat pada penggalan teks tersebut adalah yaitu pinggiran kolam. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Nomor 8 jawabannya A. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya cerita adalah, dasar cerita yang menjadi pokok terbentuknya cerita itu disebut dengan tema. Maka jawaban nomor 9 yang paling tepat adalah option yang B. Nah, kemudian di option A itu ada alur. Alur itu artinya rangkaian peristiwa dalam cerita. Kemudian yang option C itu ada latar. Nah, latar itu merupakan keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang option D itu ada tokoh. Nah, tokoh itu merupakan pemeran yang ada dalam suatu cerita. Nah, sehingga dasar cerita yang menjadi pokok terbentuknya cerita itu disebut dengan tema. Lanjut ke soal nomor 10. Dalam cerita Si Malin Kundang, peran tokoh ibu adalah ... Jadi peran tokoh ibu dalam Malin Kundang itu adalah tokoh yang baik anak-anak. Nah, sehingga tokoh baik itu disebut dengan tokoh protagonis. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Nomor 10 jawabannya A. Nah, protagonis itu adalah tokoh yang baik. Kemudian ada juga yang disebut dengan tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis itu adalah tokoh yang menjadi penengah. Kemudian ada juga tokoh figuran. Nah, tokoh figuran itu adalah tokoh yang berperan sebagai peran pelengkap. Nah, seperti itu. Sehingga jawaban yang nomor 10 yang paling tepat itu adalah option yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Penggalan cerita di atas termasuk jenis teks fiksi ... Jadi dalam teks ini yaitu menceritakan mengenai Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Nah, cerita Roro Jonggrang itu termasuk jenis teks fiksi legenda. Nah, di mana legenda itu merupakan cerita rakyat yang dianggap sebagai kejadian yang benar terjadi. Nah, contohnya itu adalah cerita rakyat Roro Jonggrang ini, adik-adik. Nah, nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah option yang D, yaitu legenda. Perhatikan yang option A, di sini ada saga atau sage. Nah, saga itu merupakan cerita rakyat berdasarkan sejarah yang telah bercampur dengan fantasi atau hayalan. Nah, contoh dari saga atau sage ini yaitu seperti cerita Hang Tuah, adik-adik. Kemudian option yang B itu ada fabel. Nah, fabel merupakan cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Nah, contoh dari fabel itu seperti cerita kisah burung pipit berlidah pendek, kemudian si kancil dan sekawanan gajah, kemudian kisah semut dan belalang, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fabel. Kemudian ada juga yang disebut dengan mite. Nah, mite itu merupakan cerita sejarah yang dipercayai sebagai cerita yang benar terjadi. Contoh dari mite itu seperti Nyi Roro Kidul, seperti itu adik-adik. Nah, sehingga soal nomor 11 berdasarkan cerita yang ada pada teks ini yaitu termasuk cerita rakyat legenda. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang D.
Lanjut ke soal nomor 12, perhatikan judul cerita di bawah ini. Judul yang termasuk cerita fabel ditunjukkan nomor titik-titik. Oke, jadi fabel itu merupakan cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Nah, kita cermati yang nomor 1, kisah burung pipit berlidah pendek, itu termasuk fabel. Kemudian si kancil dan sekawanan gajah itu juga termasuk fabel. Kemudian kisah batu menangis bukan fabel. Kemudian terjadinya tangkuban perahu bukan termasuk fabel. Kisah semut dan belalang itu termasuk fabel. Ratu Pantai Selatan bukan termasuk fabel. Nah, sehingga dari judul-judul yang ada ini yang termasuk fabel itu adalah cerita nomor 1, 2, dan 5. Nah, maka option jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Nomor 12 jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 13. Seorang anak menendang bola sehingga bola itu terlempar jauh. Hal ini karena adanya titik-titik. Oke, jadi seorang anak menendang bola sehingga bola itu terlempar jauh karena adanya gaya. Nah, maka jawaban nomor 13 yang paling tepat itu adalah option yang C. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 14. Nah, kita perhatikan gambar ini ada dua orang anak yang sedang mendorong meja. Pertanyaannya yaitu, meja didorong sehingga meja mengalami titik-titik. Nah, jadi meja ini ketika didorong akan mengalami pergerakan, yaitu perpindahan dari posisi awal menjadi posisi akhir. Nah, sehingga meja tersebut mengalami perpindahan posisi, yaitu jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Nah, perpindahan posisi ini disebabkan karena gaya yang diberikan, yaitu berupa gaya otot. Nah, jawaban yang paling tepat nomor 14 adalah option yang A. Lanjut ke soal yang nomor 15. Bentuk gaya yang ditunjukkan saat mengibarkan bendera adalah titik-titik. Nah, ketika kita mengibarkan bendera, awalnya bendera tersebut berada di bawah, kemudian kita menarik tali sehingga bendera tersebut berada di atas tiang bendera. Nah, sehingga gaya yang diberikan itu berupa gaya tarikan pada tali. Nah, sehingga jawaban yang nomor 15 paling benar itu adalah option yang B. Lanjut ke soal nomor 16. Membuat tiruan buah-buahan dari plastisin menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah titik-titik. Nah, jadi ketika plastisin yang awalnya berbentuk persegi seperti ini, kemudian diberikan gaya sehingga berbentuk seperti buah-buahan. Nah, misalnya pisang. Nah, sehingga gaya yang kita berikan itu dapat mengubah bentuk plastisin dari persegi menjadi bentuknya seperti buah-buahan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat nomor 16 itu adalah yang option B, yaitu mengubah bentuk benda. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 17. Kiper dapat menangkap bola yang melayang ketika ditendang pemain. Peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda tersebut adalah benda yang awalnya melayang kemudian ditangkap oleh kiper sehingga bola itu menjadi diam. Nah, bola tersebut awalnya bergerak, kemudian ditangkap oleh kiper itu menjadi diam. Nah, sehingga pengaruh gaya terhadap benda yaitu benda bergerak menjadi diam. Nah, sehingga option yang paling tepat itu adalah yang option A. Benda yang awalnya bergerak kemudian ditangkap kiper menjadi diam. Kemudian lanjut ke soal yang 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah benda adalah titik-titik. Oke, jadi gaya yang dapat mengubah arah benda itu yang pertama mengayuh sepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda itu artinya kita mampu mengubah arah dari suatu benda. Nah, nomor 1 ini benar. Kemudian yang kedua, memotong kue. Nah, ketika kita memotong kue, itu tidak mengubah arah dari suatu benda. Bukan. Kemudian yang ketiga, membuka dan menutup pintu. Nah, ketika kita membuka dan menutup pintu itu, kita tidak mengubah arah dari suatu benda. Kemudian melepaskan busur panah. Nah, ketika kita bermain panah, kita melepaskan anak panahnya, artinya kita mengubah arah benda. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu untuk mengubah arah benda ada nomor 1 dan nomor 4. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C, yaitu 1 dan 4. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Pulau yang terletak di selatan kota Denpasar sebagai tempat penangkaran penyu hijau adalah titik-titik. Oke, tempat penangkaran penyu hijau di kota Denpasar itu ada di Pulau Serangan. Nah, sehingga jawaban nomor 21 adalah option yang A. Lanjut ke soal 22. Perhatikan daftar pekerjaan di bawah ini. Pekerjaan yang bisa dilakoni oleh masyarakat di sekitar Kebun Raya Eka Karya Bali sesuai daftar di atas adalah Kebun Raya Eka Karya Bali itu terletak di kawasan Bedugul, yaitu kawasan dataran tinggi yang cuacanya cukup dingin.
Nah, sehingga pekerjaan yang bisa dilakoni oleh masyarakat di sekitar Kebun Raya Eka Karya Bali itu yaitu yang pertama sebagai pedagang, cocok. Nah, kenapa? Karena di sekitar Kebun Raya Eka Karya Bali itu pastinya banyak orang yang berkunjung ke Kebun Raya Eka Karya Bali yang memerlukan makanan seperti itu. Nah, sehingga pekerjaan pedagang itu cocok untuk masyarakat sekitar Kebun Raya Eka Karya Bali. Kemudian yang kedua sebagai petani juga cocok karena ada di daerah dingin. Apabila petani menanam sayur itu sayurnya bisa tumbuh subur dan nantinya bisa diperjualbelikan pada para wisatawan seperti itu. Kemudian sopir juga cocok karena banyak orang yang bepergian ke kebun raya tersebut sehingga diperlukan adanya sopir. Kemudian juru foto juga cocok. Nah, juru foto ini bermanfaat bagi para wisatawan yang ingin mendokumentasikan liburan mereka. Kemudian yang kelima ada nelayan. Nah, nelayan itu kurang cocok karena di Kebun Raya Eka Karya Bali itu tidak ada laut. Kemudian tukang ukir juga kurang cocok karena di Kebun Raya Eka Karya Bali itu tidak menjual ukir-ukiran seperti itu adik-adik. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1, 2, 3, dan 4, yaitu option yang A. Nomor 22, jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal nomor 23. Tidak hanya pantai, kini sungai pun bisa disulap menjadi objek wisata dan wahana pendidikan. Salah satu objek wisata sungai yang ada di Kota Denpasar adalah titik-titik. Oke, sungai kita perhatikan. Di sini ada sungai. Kita cermati option yang A, Subak Sembung. Nah, itu bukan merupakan sungai. Kemudian Desa Budaya Kertelangu bukan merupakan sungai. Hutan mangrove juga bukan merupakan sungai. Tukat Bindu. Nah, tukat itu artinya sungai. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Nomor 23 jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 24. Pekerjaan zaman sekarang yang memanfaatkan aplikasi teknologi komunikasi adalah teknologi komunikasi. Itu yang A, ojek online. Pastinya apapun yang berhubungan dengan online itu berhubungan dengan teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua ada bengkel. Nah, bengkel itu tidak berhubungan dengan aplikasi teknologi komunikasi. Penjahit juga tidak memanfaatkan aplikasi teknologi komunikasi. Kemudian juru parkir juga tidak memanfaatkan aplikasi teknologi komunikasi. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal nomor 25. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini, yang termasuk hasil karya 3 dimensi kecuali. Nah, 3 dimensi itu artinya gambar yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, artinya 3 dimensi itu berbentuk nyata. Nah, nomor 1 ini ada Candi Borobudur, termasuk 3 dimensi. Kemudian ada motor juga termasuk 3 dimensi. Ada kendi, termasuk 3 dimensi. Kemudian ada lukisan. Nah, lukisan itu merupakan karya 2 dimensi. Nah, sehingga jawabannya yang bukan 3 dimensi itu adalah gambar nomor 4. Sehingga nomor 26 jawabannya option yang D. Oke, kemudian selanjutnya yaitu soal yang nomor 27. Lagu Maju Tak Gentar menggunakan tempo titik-titik. Oke, lagu Maju Tak Gentar itu menggunakan tempo yang cepat. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Kemudian di sini ada tempo lambat. Nah, tempo lambat itu biasanya digunakan ketika kita menyanyikan lagu mengheningkan cipta. Kemudian yang B ada lagu tempo sedang. Nah, tempo sedang itu biasanya digunakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, nomor 27 jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 28. Berikut ini yang harus diketahui penyanyi agar nyanyian terdengar merdu kecuali. Nah, yang A, tinggi rendahnya nada. Nah, tinggi rendahnya nada itu harus diperhatikan agar terdengar merdu. Kemudian yang B, cepat lambatnya lagu. Itu juga harus diperhatikan agar nyanyian yang dinyanyikan itu terdengar merdu. Kemudian jumlah ketukan pada lagu juga harus diperhatikan. Kemudian yang option D yaitu nama pencipta lagu. Nah, nama pencipta lagu ini seharusnya juga kita ketahui tetapi tidak mempengaruhi merdu tidaknya lagu yang dibawakan. Nah, sehingga jawaban nomor 28 adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 29. Tarian yang berasal dari Aceh yang memiliki kekompakan gerak tubuh bagian atas adalah tari daerah titik-titik. Oke, jadi tari daerah yang berasal dari Aceh. Kita cermati option yang A ada kecak. Nah, kecak itu merupakan tarian yang berasal dari Bali. Kemudian yang option B itu ada tari saman. Nah, tari saman itu merupakan tari daerah Aceh.
Kemudian option C itu seharusnya cakalili. Nah, tari cakalili itu berasal dari Maluku, kemudian tari tortor itu berasal dari Sumatera Utara. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat merupakan tarian yang berasal dari Aceh adalah tari Saman, yaitu option yang B. Lanjut ke soal yang nomor 30. Perhatikan gambar di samping. Tarian ini biasanya ditampilkan pada saat upacara adat atau keagamaan umat Hindu di Bali. Nama tarian ini adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan tarian ini merupakan tarian yang disebut dengan tarian rejang. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Oke, jadi itu mengenai pembahasan soal penilaian akhir tahun tema 8 kelas 4 SDMI yang bisa Bu Tide sampaikan. Semoga apa yang Bu Tide sampaikan dan apa yang Bu Tide jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui mengenai pembahasan soal penilaian akhir tahun tema 8 kelas 4 SDMI. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal penilaian akhir tahun maupun pembahasan materi yang lainnya. Dan Bu Tide juga doakan bagi adik-adik yang sedang mengikuti penilaian akhir tahun, semoga berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Baiklah adik-adik, akhir kata Bu Tide ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.